Oke, selamat sore teman-teman sahabat guru seluruh Indonesia ya. Oke, kali ini dalam video saya akan membuatkan video tutorial gimana membuat LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah salah satu ADM pembelajaran ya yang harus dibuat oleh guru tiap-tiap mapel gitu ya. Apalagi untuk nanti teman-teman yang ikut PPG 2022 nanti pada saat perkuliahan PPG itu guru-guru pasti akan disuruh membuat LKPD ya. Tapi saya yakin guru-guru pasti sudah semua memiliki LKPD ya. Nah, kemudian nanti pada saat UKIN, kalau pengalaman saya tahun lalu, itu kita akan disuruh mengupload LKPD yang bisa 1 semester atau 1 tahun ya. Nah, 1 tahun yang kita sudah pakai. Oke, untuk yang teman-teman sahabat guru yang sedang menonton video ini, kalau belum subscribe ya mohon subscribe ya, sehingga nanti tentang tutorial-tutorial atau tentang perkuliahan PPG akan saya buatkan videonya. Oke, teman-teman, sebelumnya kita ngopi dulu ya, supaya tidak ngantuk ya. Oke. Nah, di video saya kemarin ya, saya telah membuat tutorial cara membuat RPP ya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Oke. Nah, di video saya kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini kalau kita sudah membuat ini akan memudahkan kita di dalam proses belajar mengajar ya. Oke, yang pertama itu tidak lupa dengan identitas ya. Identitasnya, contoh sekolahnya di mana. Saya mengajar di SMK Kondisi Tiara Bangsa Batam, mata pelajarannya Sejarah Indonesia, kelas 1 semester. Jadi kalau ini satu kelas ya harus berbeda dengan kelas lain ya. Karena kan setiap kelas itu karakter anaknya beda, kemudian jumlahnya beda. Misalkan kita nanti bagikan diskusi ya. Semesternya 1. Ini materi pokoknya ini saya yang ambil pada saat saya kemarin UKIN ya, uji kinerja ya, PPG. Jadi ini kalau di materi SMK KD-nya 3.2 ya. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, pertemuan pertama. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, nah yang pertama itu poinnya tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajarannya ya hampir sama ya dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama melalui kegiatan membaca buku, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia secara tepat dan benar. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini harus poin yang kita kenal dengan ABCD harus sudah masuk ya. Contoh kegiatan membaca buku itu kondisi ya, peserta didik itu audien, kemudian mengidentifikasi itu behaviornya, kemudian secara tepat dan benar ya, secara tepat dan benar itu keilmuannya degree ya. Kemudian peserta didik mampu menyajikan informasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia melalui metode ceramah dan pengamatan PowerPoint-nya atau PPT dengan jelas dan menyeluruh. Nah, ini kita masukkan unsur TIFEK ya. Nah, teknologi pedagogik konten kronolog ya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui model pembelajaran discovery learning dengan tepat dan benar. Karena saya pada RPP ini model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan informasi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui tulisan. Nah, ini nanti
poin keterampilannya ya, poin keterampilannya dari dapat membuat atau menyajikan informasi. Kemudian yang kedua, petunjuk kerja. Nah, ini harus jelas ya. Kita buat petunjuk kerja. Nah, jadi petunjuk kerjanya peserta didik nanti kita yang pertama membaca secara cermat buku paket ya. Buku paket yang kita pegang masing-masing. Bab 2 tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita sudah membagi kelompok ya. Nah, jadi kita buatkan di sini kita akan menyuruh anak-anak itu untuk berdiskusi ya dan mengerjakan pertanyaan yang kita sudah buat di dalam LKPD ini. Contoh kelompok A itu materinya mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua kelompok B mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kelompok C mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan menganalisis asal-usul bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir ya nanti anak-anak akan menyajikan simpulan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing. Yang kemudian kita di sini kita buat pernyataan materi ya. Materi pembelajaran kita ya. Nah, contoh materi kita kan jenis-jenis manusia purba ya. Nah, jadi kita buatkan di sini. Nah, kita buatkan ya. Kita buatkan di sini. Nah, kita buatkan di sini ya. Oke, teman-teman. Nah, kita buatkan di sini. Nah, oke. Setelah materi kita buat pertanyaan. Nah, ini pertanyaan nanti. Nah, contoh yang pertama, bagaimana perbedaan jenis manusia purba Meganthropus erectus dengan Pithecanthropus erectus? Yang kedua, mengapa teori Nusantara yang didukung oleh Muhammad Yamin menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri ya gitu. Jadi kita buat langsung pertanyaan gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita buat gini anak-anak itu ya bisa langsung berdiskusi dengan teman-temannya karena sudah ada petunjuk kerja gitu ya. Yang kemudian sumber belajarnya contoh saya sumber belajarnya dari buku Erlangga kelas 10 untuk SMK dan MAK ya kan. Ada juga saya mengambil materi dari buku Sejarah Indonesia untuk kelas 10 SMA atau SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, baru di sini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa di sini kan ini saya buat 2019 ya. Nah, jadi kepala sekolahnya yang 2019 ya saya buat. Jadi mengetahui kepala sekolah ini harus kita buat Batam 1 Agustus 2019 Guru Mapel Sejarah Indonesia. Gini, jadi inilah bentuk LKPD ya. LKPD yang ya maksudnya LKPD yang kita buat gitu, yang kita gunakan pada waktu nanti kita PPG. Juga kalau nggak PPG juga kita ya seharusnya mempunyai LKPD ya. Kalau dulu kan namanya LKS ya. Kalau kita yang buat itu enak ya, jadi kita tahu semua. Karena kita yang buat ya, Bapak Ibu Guru saya yakin pasti sudah membuat masing-masing punya LKPD ya, atau lembar kerja siswa, entah apa namanya, yang penting sama ya, lembar kerja peserta didik gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sedikit saya jelaskan di sini Bapak ya, kenapa setiap tujuan pembelajaran itu harus mengandung TIPEK ya. Nah, TIPEK ini kan salah satu strategi pembelajaran pada abad ke-21 ya. Jadi saya kasih tahu sedikit ya. Nah, mungkin Bapak Ibu udah garu. Ini ya, konsep TIPEK melibatkan 7 domain pengetahuan dikarenakan ada irisan atau istilah yang baru. Yang pertama pengetahuan materi atau ya konten, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi ya, saya yakin setiap Bapak Ibu Guru pasti ya sebelum mengajar itu pasti sudah sangat menguasai materi ya, materi yang akan diajarkan kepada anak-anak. Yang kedua pengetahuan pedagogik ya, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran ya. Kita harus tahu lah strategi pembelajaran yang cocok di kelas A, B itu harus tahu ya.
Jadi sebelum kita memulai KBM, kita harus tahu dulu karakter anak sehingga strateginya kita tahu gitu. Yang ketiga, pengetahuan teknologi ya. Jadi pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Contoh kita menggunakan laptop untuk nanti kita menampilkan PPT yang sudah kita buat ya. Atau juga kita membuat video atau kita mengambil video, bisa juga video-video tentang materi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran pada saat itu ya Bapak Ibu. Yang keempat, pengetahuan pedagogik dan materi. Jadi ini adalah gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Kemudian pengetahuan teknologi dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi ya guru abad 21 itu memang sekarang harus dituntut ya. Ya minimal lah menguasai bisa membuat PPT gitu ya. Kemudian bisa membuat video ya, video yang menarik sehingga ketika KBM itu berlangsung ya anak-anak itu ya semangat gitu ya. Yang selanjutnya pengetahuan tentang teknologi dan pedagogik ya. Jadi pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran ini ya, saya yakin Bapak Ibu guru sudah rata-rata pasti paham dan menguasai teknologi digital sekarang ini ya. Yang terakhir pengetahuan tentang teknologi, pedagogik dan materi ya. Jadi ini adalah pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Nah, di sini TIPEK merupakan kerangka pengintegrasian teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran ya. Paket-paket pengetahuan itu bersinggungan menghasilkan irisan menjadi paket pengetahuan baru seperti gambar ini ya Bu ya. Nah, ini ada unsur TIPEK ya. Jadi ada teknologinya, ada pedagogiknya, ada kontennya ya, ada pengetahuannya gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini ini adalah LKPD ya, LKPD yang saya buat pada saat saya mengikuti PPG kemarin ya, tahun 2021 angkatan keempat. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah LKPD yang saya gunakan pada saat UKIN ya. Nah, pada saat UKIN uji kinerja. Jadi ini udah ada videonya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan videonya ya. Nah, ini videonya ya, buka channel saya di sini. Nah, ini video UKIN saya gitu ya. Kurang lebih ya 38 menit ya. Nah, 38 menit nanti sesuai dengan LKPD yang saya buat pada saat saya mengajar ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum nanti saya doakan semuanya lulus untuk ikut PPG. Jadi ya persiapkan dengan maksimal ya, sehingga nanti pada saat kita udah mulai kuliah, kita udah enak, tinggal upload aja, cuman edit sedikit ya, gitu ya. Contoh nanti kita disuruh upload LKPD, upload RPP, media belajar, bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, oke. Ngopi dulu Bapak Ibu ya, ngopi dulu. Oke, kalau sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tentang model belajar itu terserah Bapak Ibu ya, mau pakai misalkan mau discovery learning, oke. Mau problem based learning, oke. Tapi yang sesuai dengan abad ke-21 ya, dimana kalau kita melakukan pembelajaran itu ya berpusat kepada siswa ya, atau student center gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga video saya ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Selamat sore. Salam sahabat guru seluruh Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia itu ya maju gitu ya.
Oke, selamat sore.